Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku untuk membahas mengenai materi dari Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di pertemuan yang ke-9 KUTS, yaitu siklus penerimaan. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Untuk masalah dasar hukum, silakan teman-teman baca sendiri karena ini lebih ke kontekstual seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan memulainya dengan perbedaan. Apa sih itu penerimaan negara? Apa sih itu pendapatan negara gitu kan? Kadang kita itu masih menyamakan gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau kita melihat definisinya berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 bahwa penerimaan negara itu adalah uang yang masuk ke kas negara. Semua uang yang masuk ke kas negara itu adalah penerimaan negara. Namun pendapatan negara itu beda teman-teman. Kalau pendapatan negara itu berarti hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Gampangnya gimana sih gitu kan? Kalau kita analogikan nih ke diri kita sendiri. Misal kita dapat uang dari teman gitu kan. Berarti itu yang disebut dengan pendapatan kita gitu kan. Nah, samanya dengan negara gitu kan. Negara dapat pajak, dapat PNBP, dapat hibah, itu pendapatan teman-teman. Nah, tapi penerimaan itu seperti apa? Kalau seperti halnya kita dikasih pinjem nih sama teman kita nih. Nih, gue kasih lu uang nih, gue pinjemin gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan penerimaan gitu kan. Kalau kita melihat struktur APBN pun, berarti penerimaannya ada di pembiayaan teman-teman ya. Jadi kayak pinjaman gitu kan. Sehingga kalau kita bisa menyimpulkan bahwa kalau penerimaan ini yang bakal dikembalikan lagi teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini UU nomor 17 pasal 8 bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan itu memiliki tugas melaksanakan pendapatan negara. Oke, itu kita udah jelas banget ya teman-teman. Oke, menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang, Kementerian Negara lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas ini melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak, berarti PNBP, dan menyetorkan ke kas negara. Berarti dia memungut dan menyetorkan ke kas negara, teman-teman. Kalau kementerian lain, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di pasal 7, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang gitu kan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara itu memiliki wewenang apa? Yang pertama itu adalah menetapkan sistem penerimaan dan pengelolaan kas negara. Nah, kedua adalah menunjuk bank atau lembaga keuangan yang lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan anggaran negara. Ya, jadi si Menteri Keuangan yang akan menentukan nih bank mana atau lembaga mana nih yang dijadikan sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran gitu kan. Nah, kemudian dijelaskan lagi nih bahwa pendapatan disetorkan ke kas negara melalui gitu kan, melalui dua, bank sentral ataupun bank umum dan lainnya gitu kan. Nah, di sini yang kita akan membahas gitu teman. Bank sentral kita sudah tahu ya bahwa bank sentral kita ya Bank Indonesia gitu kan. Bank umum itu misalnya apa? Misalnya adalah BRI, BNI seperti itu, Mandiri gitu, atau bank-bank BUMN lah. Nah, kemudian badan lainnya itu ya misal fintech seperti itu. Nah, di sini UU nomor 1 tahun 2004 itu pelaksanaan anggaran pendapatan di pasal 16 itu setiap kementerian negara atau lembaga gitu kan mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Ya, jadi semua kementerian lembaga itu wajib untuk mengintensifkan gitu kan tanpa terkecuali teman-teman. Tapi ini kan mengintensifkannya berarti seluruh pendapatan harus diintensifkan. Tidak selalu gitu teman-teman. Karena kata dosenku ketika ada salah satu pendapatan yang harus diintensifkan, maka akan kacau gitu negara itu. Apa aja sih gitu kan. Jadi nggak harus intensif
nggak harus ada intensif di beberapa bidang. Misalnya di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu ada pendapatan dari cerai, teman-teman. Nah, kalau itu diintensifkan sama Kementerian Agama gitu kan, maka waduh, gimana itu? Itu kan banyak sekali perceraian kan. Itu kan nggak boleh kan ya kan? Nggak boleh dilakukan gitu kan. Tapi kalau kita mengintensifkan itu ya bahaya juga gitu kan. Maka kehidupan ini gimana ya? Kacau gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu apa sih contohnya? Contohnya adalah pendapatan tilang, teman-teman. Begitu juga pendapatan tilang. Kalau polisi mengintensifkan pendapatan tilang kan ya, maka ya banyak banget gitu kan ya. Di setiap pojokan itu ada tilang terus gitu kan. Nah, itu juga nggak bagus, teman-teman. Jadi ada yang bagus untuk diintensifkan, ada yang enggak gitu. Tergantung konteksnya seperti apa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian penerimaan harus disetor seluruhnya negara pada waktunya yang selanjutnya jatuh dalam peraturan pemerintah. Nah, pendapatan tadi itu harus disetor, teman-teman. Ya, nggak boleh dipakai kecuali BLU, teman-teman ya. Teman-teman udah paham ya kan? Kalau BLU itu bisa memakainya gitu kan. Tapi kalau yang lain itu nggak bisa, teman-teman, harus disetorkan gitu kan. Nah, kemudian Kementerian Negara daerah tidak boleh gunakan langsung untuk membiayai paran. Ya, nggak boleh ya, teman-teman ya. Jadi harus ada persetujuan dulu seperti itu. Nah, penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa adalah hak negara dan daerah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian apa itu manajemen pendapatan gitu kan? Merupakan komponen kunci pada rantai sistem perbendaharaan. Ya tentunya ketika pendapatan itu gak di-manage gitu kan, ya itu bahaya teman-teman. Nah, di sini manajemen pendapatan merupakan tugas yang penting bagi bendahara. Ya, karena tugasnya bendahara ya memanajemen gitu kan, manajemen, mengatur gitu kan. Administrasi perpajakan, asesmen, dan pengendalian berada di bawah tanggung jawab otoritas administrasi perpajakan. Penerimaan kas dari pendapatan perpajakan di bawah pengelolaan bendahara. Sebuah tugas kunci bendahara memastikan bahwa pendapatan dikonsolidasikan dalam treasury single account secepat mungkin. Ya, jadi ketika ada pendapatan ya segera di-input gitu teman-teman. Tugas bendahara lainnya mengelola pendapatan bukan pajak dan berbagai pendapatan antar pemerintah daerah. Ya, jadi bukan hanya pendapatan pajak, tapi pendapatan bukan pajak pun dikelola oleh bendahara. Dan seluruh pendapatan gitu kan. Biar apa? Biar kalau kita melihat di UTS lalu, teman-teman ya, di pertemuan ke-7, ya biar dana yang tersedia itu jelas berapa nih dana yang tersedia. Biar pada saat kita melakukan kontrak gitu kan, PPK melakukan kontrak itu dana itu benar-benar tersedia teman-teman gitu kan, atau pada jatuh tempo pun benar-benar tersedia. Kalau dia tercecer kemana-mana ya repot juga gitu kan. Maka perlunya juga manajemen pendapatan teman-teman. Nah teman-teman di sini ada 3 macam pendapatan negara ya yang udah dijelasin tadi di depan, bahwa ada pajak gitu kan, ada PNBP, ada. Nah kemudian di sini disetor kemana sih gitu kan? Pendapatan tadi, penerimaan tadi itu disetor kemana teman-teman gitu kan? Di sini setor dari wajib pajak, wajib bayar, sama setor itu ke rekening BUN di BI. Itu menggunakan bank sentral ya, atau menggunakan MPN, modul penerimaan negara gitu kan. Kemudian ada KPPN gitu kan. Bisa pakai KPPN. Jadi ada 3 teman-teman. Bisa pakai KPPN, bisa pakai MPN, atau bisa pakai rekening BUN di BI. Nah, teman-teman, kapan sih kita menggunakan BI? Kapan sih kita menggunakan modul? Kapan kita menggunakan KPPN? Nah, di sini dijelasin teman-teman bahwa rekening RKUN untuk menampung penerimaan dari penjualan. Nih, bentar aku coba ini dulu deh. Ubah ini dulu ya. Warnanya hitam aja. Oke. Oke, lanjut lagi. Bahwa menampung penerimaan itu kan surat utang negara, teman-teman. Nah,
Seperti itu. Rekening khusus untuk menampung penerimaan yang terkait dengan penerimaan pembiayaan, khususnya yang diperoleh dari initial deposit dan replenishment. Seperti itu. Jadi BI itu yang digunakan. Seperti itu. Kapan sih kita menggunakan BI gitu kan sebagai mereka setor itu kapan gitu. Nah ini ada dua ini teman-teman. Ini sama ini. Nah kemudian kapan kita menggunakan modul penerimaan negara gitu kan atau MPN? Di sini modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan sampai ke pengikhtisaran, sampai ke pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Oke, ruang lingkupnya apa aja teman-teman? Ruang lingkupnya ada 4 teman. Yang pertama adalah penerimaan perpajakan, gitu kan? Kemudian ada penerimaan negara bukan pajak. Kemudian penerimaan pengembalian belanja, gitu kan? Nah, kemudian penerimaan perhitungan pihak ketiga. Maksudnya apa? Kayak ada potongan-potongan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian modul penerimaan adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang diterima melalui rekening milik di Bank Indonesia, melalui bank persepsi atau pos, serta melalui potongan surat perintah bayar atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN. Ya, gitu ya. Jadi melalui BUN atau menggunakan pos atau persepsi, serta ketika ada potongan, dia melalui yang namanya KPPN, teman-teman. Nah, perlu diingat teman-teman, aku lupa di awal tadi, bahwa kita ini sekarang akan membahas tentang aplikasi SPAN, gitu kan. Kalau kemarin di UTS kemarin, kita lebih banyak, tapi di awal ini kita akan belajar SPAN, teman-teman. Gitu kan. Di modulnya, yaitu modul penerimaan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Modul penerimaan negara, kalau kita kemarin belajar siklus perkembangan gitu kan, perkembangan modul gitu kan, perkembangan sistem di kita itu ada 3 teman-teman. Kita awalnya itu tahun 2007 menggunakan MPN Gen 1. 2015 kita menggunakan MPN Gen 2, 2019 kita menggunakan yang terbaru yaitu MPN Gen 3, teman. Nah, kenapa kok dirubah-rubah? Karena memang seiring perkembangan zaman, teman-teman, ya kita harus mengupdate dong. Kita harus merubah sistem. Kita harus memperbaharui biar relevan gitu kan, biar sejalan dengan zamannya gitu kan. Oke. Nah, ini adalah di awal, teman-teman. Kita ambil modul penerimaan negara Gen 1 atau awalnya gitu kan. Nah, kalau awalnya itu gini teman-teman, WP, WB, WS gitu kan, atau wajib pajak, wajib bayar atau setor, dia menyetorkan ke bank atau pos persepsi. Ya kan? Kemudian laporan tadi ke KPPN gitu kan. Ke KPPN. Nah, kemudian dilimpahkan nih sama bank sama pos persepsi sub RKUN di Bank Indonesia. Nah, kemudian dia juga akan menyampaikan ke KPPN mitra kerja setempat seperti itu. Jadi di sini akan terjadi apa ya, kayak valid atau enggak nih gitu kan. Sudah di sini sama di sini udah benar enggak? Oke. Kalau udah berarti clear seperti itu, teman. Nah, tapi teman-teman, di sini ada hambatan nih gitu kan. Ada hambatan. Kenapa sih MPN Gen 1 itu sudah nggak bisa lagi gitu kan? Yang pertama itu adalah kalau kita berbicara tentang penyetornya atau WP, WS, WB itu ternyata isiannya tidak lengkap ya, karena terkadang mungkin terlalu buru-buru atau karena suatu hal yang mungkin tidak bisa dihindarkan, akhirnya dia tidak bisa sih secara lengkap gitu kan, sehingga datanya itu nggak valid. Nah kemudian ada teller sama bank dan pos persepsi itu ada kesalahan akun dan kesalahan identitas penyetor. Nah, di sini didominasi atau diintervensi karena manusia. Karena di MPN Gen 1, teman-teman, itu secara manual ya, teman-teman. Sehingga ketika memang dari penyetor udah salah, terus dari telepon salah ya tidak bisa diakui gitu kan, teman-teman, karena nggak valid datanya gitu kan. Sehingga di sini belum diakui sebagai pelunasan kewajiban. Nah, inilah salah satu hambatan atau kendala dari penggunaan MPN Gen 1, teman-teman. Oke. Nah, kemudian
di sini ada evaluasi MPN Gen 1. Nah, kita akan melihat nih, apa sih evaluasinya? Yang pertama adalah kualitas data itu kurang, teman-teman, sehingga banyak reversal, teman-teman. Nah, kemudian status transaksi real tidak terwujud ya karena manual dan apa ya? Lemot gitu, teman-teman, sehingga real time pun nggak bisa gitu kan. Kemudian ada fleksibilitas penyetoran penerima negara kurang. Nah, kemudian adalah pembatalan tidak sesuai dengan ketentuan dan LKPP tidak diyakini atau dapatkan hasil wajar dengan pengecualian. Ya karena ada beberapa kendala gitu kan sehingga laporan keuangan kita mendapatkan WDP bukan WT seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini mengenai MPN Gen 2. Setelah kita melihat gitu kan banyak sekali kekurangan, akhirnya pemerintah di tahun 2015 ya kan, berarti MPN Gen 1 itu dari 2007 sampai 2014, 2015 kita mempunyai modul baru, modul yang diperbarui yaitu MPN Gen 2, teman-teman. Di sini sistem penerima negara sudah menggunakan yang namanya e-billing, teman-teman ya, e-billing. Nah, di sini billernya ada DJP, DJBC, sama DJA. Ya kan, teman-teman? DJP berarti pajak, DJBC berarti dia cukai, DJA itu tentang PNBP, seperti itu. Nah, di sini disettle ke MPN. MPN-nya dari mana? MPN itu yang dipegang oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan gitu kan. Kemudian di switch mau pakai yang mana gitu kan? Mau bank teller atau bank e-banking atau non bank seperti itu. Non bank seperti apa? Seperti halnya fintech seperti itu. Nah, ini ya. Ini adalah penjelasan tentang sistem e-billing ya, teman-teman, bahwa sistem billing itu merupakan sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerima negara secara elektronik. Sistem billing memasukkan data atau tagihan dengan kode billing, yaitu kode identifikasi yang diberikan oleh sistem pipe billing atas suatu jenis pembayaran. Sistem billing dikelola oleh biller, yaitu ekselon 1 dari 3 direktorat. Seperti itu. Nah, gampangnya teman-teman, teman bisa menganalogikan sebagai ketika teman-teman belanja di e-commerce gitu kan, teman-teman itu sebelum membayar dapat kode bayar dong. Nah, itu yang disebut dengan e-billing. Nah, ini yang disebut dengan settlement sama switch, teman-teman. Jadi, settlement itu adalah sistem penerima negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal DJPB gitu kan, memfasilitasi proses pembayaran dan pemberian nomor transaksi penerima negara seperti itu. Berdasarkan kode billing, sistem settlement memberikan konfirmasi atas permintaan pembayaran yang disampaikan oleh bank atau pos persepsi. Setelah memberikan konfirmasi data pembayaran, sistem menerbitkan NTPN. Nah, setelah sudah memberikan konfirmasi nih data pembayaran, maka diterbitkanlah NTPN, teman-teman. Selain ke sistem bank, NTPN juga dikirim ke sistem billing secara real time. Penyampaian NTPN dimaksud merupakan notifikasi atas diterimanya pembayaran di rekening kas negara, seperti itu. Nah, kemudian sistem switch itu mempunyai fungsi menyiapkan interface arah sistem settlement dan dari arah bank pos persepsi serta menyiapkan link yang terhubung bank atau pos persepsi. Gampangnya adalah teman-teman ketika teman-teman mau bayar nih, teman-teman mau bayar apa gitu kan, banyak macamnya ya teman-teman, bisa pakai, kalau kita berbicara Shopee gitu kan, bisa Indomaret, bisa pakai bank itu sendiri ataupun yang lainnya seperti itu kalau kita menganalogikan dalam e-commerce. Oke, kita lanjut lagi di part yang kedua ya teman-teman.